Salam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Saudaraku yang kasih Tuhan, senang kita bisa berjumpa kembali. Kiranya Tuhan selalu memberkati kita dimanapun berada. Saudaraku yang kasih Tuhan, pada hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini terambil dari 2 Samuel 22 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-28. Ini merupakan lanjutan dari firman Tuhan minggu lalu, di mana kita sudah membahas dari ayat sebelumnya tentang bagaimana Tuhan menjawab doa-doa Raja Daud. Ya, bagaimana Tuhan mendengar dan menolong Daud dari setiap persoalannya. Berkali-kali ia menghadapi masalah, berkali-kali ia menghadapi tantangan, pergumulan, kesulitan, tapi berkali-kali juga Tuhan memberikan dia kelepasan. Tuhan berikan dia kemenangan atas setiap persoalannya itu. Sehingga kemudian dia menuliskan Mazmur ini untuk memuliakan Tuhan, untuk mengenang bagaimana karya Tuhan yang luar biasa dalam hidupnya. Saudaraku yang kasih Tuhan, hari ini kita akan kembali melanjutkan firman Tuhan minggu lalu itu. Dan kita akan melihat apa rahasia dari Daud sehingga doa-doanya itu terjawab, doa-doanya itu didengar oleh Tuhan dan kemudian ia mendapatkan pertolongan. Apa yang membuat Daud mengalami hal itu? Apa yang membuat Tuhan tergerak untuk menolong Daud? Bagaimanakah sikap hidup Daud? Ya, ini yang menjadi rahasianya, yaitu Daud hidup benar di hadapan Tuhan. Jadi rahasia dari semuanya itu adalah Daud hidup benar di hadapan Tuhan, seperti tema kita minggu lalu. Ya, doa orang benar itu sangat besar kuasanya. Tuhan membalas kepada setiap orang sesuai dengan perbuatannya. Ya, Tuhan membalas kepada setiap orang sesuai dengan perbuatannya. Ya, seperti yang dikatakan dalam kitab Injil, apa yang ditabur orang itulah yang dituai. Ketika orang berlaku benar di hadapan Tuhan, Tuhan akan membalas dengan kebenaran, dengan kebaikan. Tetapi sebaliknya, ketika orang hidup jahat di mata Tuhan, maka doa-doanya tidak akan didengar oleh Tuhan. Raja Daud berkata dalam 2 Samuel 21 ayat 25 sampai 28, demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Karena itulah Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucianku di depan matanya. Terhadap orang yang setia, engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela, engkau berlaku tidak bercela. Terhadap orang yang suci, engkau berlaku suci. Tetapi terhadap orang yang bengkok, engkau berlaku belat-belit. Bangsa yang tertindas engkau selamatkan. Tetapi matamu melawan orang-orang yang tinggi hati, supaya mereka kau rendahkan. Bagaimanakah sikap hidup Daud di hadapan Tuhan, sehingga ia dinilai benar oleh Tuhan? Nah, beberapa hari yang lalu ada yang komen di khotbah saya minggu lalu bahwa Daud adalah orang yang rendah hati. Dan itu memang tepat sekali, bahwa dia orang yang rendah hati. Karena Tuhan melawan orang yang tinggi hati. Ya. Jadi jelas sekali di sini kita melihat bahwa kesimpulan Daud, mengapa Tuhan menolong dia, mengapa Tuhan mau melepaskan dia dari setiap persoalan, pergumulan hidupnya yang luar biasa itu. Karena dia hidup benar di hadapan Tuhan. Memang kita tahu Daud pernah melakukan kesalahan ketika ia mengambil Batseba sebagai istrinya dan membiarkan Uria terbunuh mati dalam peperangan. Itulah dosa yang luar biasa, dan ia sudah menerima hukuman atas semuanya itu. Dan ketika Nabi Nathan memperingati dia atas dosanya itu, ia bertobat dan kembali kepada jalan Tuhan. Tapi di hal-hal lain dalam hidupnya, ia berlaku benar di hadapan Tuhan. Ya, memang kita sebagai manusia pasti pernah berbuat salah. Tetapi bagaimana kita menyikapi kesalahan itu dan berbalik kepada Tuhan, itu sangat menentukan apakah kita hidup benar di hadapan Tuhan. Ketika kita tidak berkubang dalam dosa dan kita berusaha untuk melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan, seperti yang dilakukan oleh Raja Daud.
Nah, pertanyaan bagi kita, bagaimanakah sikap hidup Daud di hadapan Tuhan sehingga ia dinilai benar oleh Tuhan? Bagaimanakah sikap hidupnya sehingga Tuhan menilai Daud ini sebagai orang yang benar? Dan memang dikatakan dalam beberapa kitab bahwa Daud adalah raja yang terbaik, ya, yang patut dicontoh, yang patut diteladani di antara raja-raja bangsa Israel. Daudlah yang terbaik di mata Tuhan. Apa yang membuat Daud dinilai sebagai orang yang terbaik? Ya, ada beberapa hal yang kita bisa lihat dalam pembacaan tadi, dalam firman Tuhan, dalam 2 Samuel ayat yang ke-21 sampai 28 kita akan belajar dari beberapa ayat. Ya, yang pertama dari ayat yang ke-22 dikatakan demikian. Sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan dan tidak menjauhkan diri dari Allahku sebagai orang fasik. Di sini kita melihat hal yang pertama, mengapa Tuhan menilai Daud sebagai orang yang benar, karena ia tetap mengikuti jalan Tuhan. Daud tidak pernah sekalipun menyimpang ke jalan yang lain. Sejak muda ia seorang yang takut akan Tuhan. Ia seorang yang mengandalkan Tuhan, seorang yang mencari Tuhan. Daud tidak pernah menyimpang kepada Allah lain. Daud tidak pernah mengandalkan Allah-Allah yang lain. Berbeda dengan Saul yang ketika ia terdesak, ia datang kepada peramal-peramal. Tetapi Daud sekalipun tidak pernah melakukan itu. Ia tetap berjalan di jalan Tuhan. Ia tetap mengandalkan Tuhan. Ia tetap berharap kepada Tuhan. Dan ia melakukan kebenaran-kebenaran sesuai kehendak Tuhan. Jadi di sini kita melihat betapa Daud adalah orang yang setia kepada Tuhan. Tidak sekalipun kita melihat dalam firman Tuhan bahwa ia mencari Allah atau menyembah Allah yang lain. Tetapi ia setia pada satu Allah, yaitu Tuhan yang menjadi kekuatan dan juru selamatnya. Yang kedua, Daud tidak menjauhkan diri dari Allah. Sebagaimana tadi dikatakan, tidak menjauhkan diri dari Allahku sebagai orang fasik. Jadi seperti yang kita lihat di awal tadi yang pertama, bahwa Daud setia pada Tuhan. Di sini kita kembali diteguhkan bahwa dia tidak menjauhkan diri dari Tuhan. Sekalipun dia tidak pernah. Ketika dia susah, ia tetap mengandalkan Tuhan. Ia tetap mencari Tuhan. Ia tetap mengasihi Tuhan. Ia tetap percaya pada Tuhan. Ketika dalam keadaan yang baik, ketika ia diangkat menjadi raja, menjadi orang yang hebat, ia pun tetap setia. Berbeda dengan raja-raja yang lain, ketika dalam kesusahan ia mencari Tuhan, tetapi ketika dia sudah mulai membaik, ia meninggalkan Tuhan dan mengikuti Allah lain. Atau sebaliknya, ketika kesusahan ada yang datang mencari Allah lain karena ia tidak mempercayai Tuhan. Tetapi Daud tidak. Dalam segala hal ia tetap atau tidak menjauhkan diri dari Tuhan. Ia tetap mengandalkan Tuhan meskipun dia mengalami kesulitan dan nampaknya Tuhan belum menolong dia, tetapi ia tetap mencari Tuhan. Ia tetap mendekatkan diri pada Tuhan. Dan dia berkata dalam salah satu mazmur, hanya dekat Allah saja aku tenang. Inilah menjadi alasannya kenapa ia tidak mau jauh dari Tuhan. Karena dia tahu bahwa ketika ia dekat dengan Tuhan, hatinya menjadi tenang. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, dari 2 poin yang pertama ini, kita diingatkan melalui firman ini bahwa apapun yang sedang terjadi dalam hidup kita, mari kita tetap setia pada Tuhan, tetap mendekatkan diri pada Tuhan. Meskipun kita merasa bahwa kadang-kadang pertolongan Tuhan sepertinya lambat sekali, bahkan tidak terjadi apa-apa walaupun kita sudah berdoa, tetapi belajar dari Daud, tetap setia, tetap menantikan Tuhan, tetap mendekat pada Tuhan. Jangan sekalipun kita mencari pertolongan kepada yang lain. Mari kita selalu memandang kepada Tuhan dan berharap kepada Tuhan, sebab dialah satu-satunya, dialah satu-satunya penolong kita yang sungguh, seperti lagu anak-anak itu. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Jadi kita tetap mengandalkan Tuhan. Walaupun sepertinya ketika kita berdoa dan belum ada jawaban, kita percaya bahwa Tuhan punya waktu yang tepat untuk menolong kita. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat.
atau sekalipun Tuhan tidak menolong kita, tidak menjawab sesuai dengan keinginan kita, Tuhan punya rencana yang baik. Sebagaimana dikatakan dalam firman Tuhan, rancanganku ialah rancangan damai sejahtera, untuk mendatangkan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ini 2 poin yang pertama. Poin yang ketiga, dalam ayat yang ke-23 dikatakan demikian. Sebab segala hukumnya kuperhatikan, dan dari ketetapannya aku tidak menyimpang. Yang ketiga, Daud dinyatakan benar oleh Tuhan karena dia memperhatikan dan tidak menyimpang dari hukum dan ketetapan Tuhan. Daud adalah seorang yang suka atau gemar sekali akan firman Tuhan. Sambil dulu ketika dia masih muda, sambil dia duduk mengembalakan domba, dia bermain kecapi memuji Tuhan, dia belajar firman, sehingga imannya terus bertumbuh. Demikian juga sampai ia menjadi raja, sampai ia menjadi tua, ia tetap suka belajar firman Tuhan. Ia suka mendekat pada Tuhan, ya. Dan ia tidak menyimpang dari semuanya itu. Ia tetap mengikuti setiap kebenaran-kebenaran firman itu. Di sini kita melihat bahwa Daud adalah seorang yang taat pada Tuhan. Ya, dia taat pada Tuhan. Memang pernah dia melanggar, tetapi kemudian ia bertobat. Ya. Kita semua mungkin punya kelemahan, tetapi jangan lupa kita harus segera berbalik ketika kita sadar bahwa kita melakukan pelanggaran, melakukan kesalahan, melakukan dosa. Segera berbalik pada Tuhan. Mari kita ikuti setiap firman. Kita cintai firman Tuhan, perhatikan firman Tuhan. Ya. Jangan menjadi orang yang sembrono, yang semau-maunya, tidak mau melihat, tidak mau memperhatikan, tidak mau membaca firman Tuhan, dan hidup sesuka-sukanya. Orang demikian suatu saat akan mengalami celaka. Seperti halnya orang yang di jalan yang tidak memperhatikan rambu-rambu. Ada banyak orang yang sembrono di jalan, lampu merah tetap jalan. Ya, ada tanda ini tidak diperhatikan. Oke, sekali 2 kali aman, tetapi apakah seterusnya akan aman? Pada waktu celaka, maka di sana akan terjadi penyesalan. Ya. Firman Tuhan adalah rambu-rambu dalam kehidupan kita yang memimpin, menuntun kita dalam kebenaran. Kalau kita mentaatinya, maka hidup kita akan aman. Hidup kita akan baik. Ya. Karena firman inilah yang menuntun kita di jalan kebenaran. Karena itu mari kita perhatikan firman. Dan mari kita berpegang teguh pada firman. Kita taati setiap firman. Jangan menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Seperti nasihat Tuhan kepada Yosua. Jangan menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Ikuti firman Tuhan dengan sebenar-benarnya. Ikuti firman Tuhan sesuai dengan apa yang dituliskan. Maka engkau akan aman dan perjalananmu akan berhasil serta beruntung. Kita akan mengalami anugerah dan berkat Tuhan ketika kita berjalan dalam kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dan yang terakhir, yang keempat, ayat yang ke-24 berkata, aku berlaku tidak bercela kepada Tuhan kepadanya dan menjaga diri terhadap kesalahan. Daud berusaha hidup sebenar-benarnya, hidup sebaik-baiknya di hadapan Tuhan. Ya. Dia berlaku tidak bercela kepada Tuhan. Jadi tidak membiarkan sedikit pun terjadi kesalahan atau membuat kesalahan. Dia berusaha sekali. Ya. Memang seperti yang saya bilang tadi, dia pernah melakukan kesalahan, tapi segera berbalik kepada jalan yang benar. Kita juga sebagai umat percaya pada masa sekarang ini, mari kita tetap menjaga hidup kita benar, berada di rel yang benar. Kalau kita keluar dari jalur, maka kita akan terperosok, kita akan jatuh, celaka, bahkan binasa. Tetaplah pada rel yang Tuhan berikan. Tetaplah pada jalur yang benar. Ya, sehingga hidup kita aman dan kita tetap berada dalam kasih karunia Tuhan. Terkait Tuhan Yesus, inilah 4 hal yang menyatakan bagaimana Daud benar-benar melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Bagaimana Daud layak dinyatakan benar oleh Tuhan. Karena memang dia berusaha untuk melakukan kebenaran. Ia berpegang pada firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, dan tidak menjauhkan diri dari Tuhan.
dalam keadaan apapun, dalam keadaan terjepit sekalipun, ia tetap mengandalkan Tuhan, ia tetap dekat dengan Tuhan, karena dia tahu bahwa Tuhanlah Allah yang benar, Tuhanlah penolong yang sungguh dalam kehidupannya. Sebagai penutup, saya akan membacakan Amsal 15 ayat 29. Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Tuhan itu jauh dari orang fasik, orang jahat, orang yang tidak menyukai kebenaran, orang yang tidak mau melakukan kebenaran. Tetapi Tuhan mendengar doa orang benar. Jadi tepatlah apa yang dilakukan oleh Raja Daud, seperti itulah yang dia alami. Dia hidup benar di hadapan Tuhan. Sejak muda ia hidup benar di hadapan Tuhan. Dan kita melihat bagaimana pertolongan Tuhan luar biasa dalam hidupnya. Seperti yang kita sudah bahas minggu lalu. Ya, setiap doanya dijawab. Dalam keadaan-keadaan sulit Tuhan berikan kelepasan, Tuhan berikan kemenangan, dan menyelamatkan dia dari berbagai ancaman. Tuhan juga akan menyertai kehidupan kita. Mari kita hidup benar di hadapan Tuhan. Mari kita mendekat pada Tuhan. Jangan jauhkan diri daripada Tuhan. Bahkan jangan menjual Tuhan. Melainkan mari kita tetap berpegang apapun yang terjadi, saudara yang kasih Tuhan Yesus. Mungkin ada yang saat ini sedang berdoa untuk jodoh. Mari kita tetap setia pada Tuhan. Mungkin sampai hari ini doa itu belum terjawab. Tuhan belum berikan pasangan yang tepat buat teman-teman, buat saudara-saudara. Tapi tetap berada di jalur Tuhan. Jangan menyimpang, jangan keluar. Wah, mungkin Tuhan kehendaki saya berpacaran dengan orang yang tidak kenal Tuhan. Itu bukan hal yang benar. Tetap berada di jalan Tuhan. Tuhan pasti akan menjawab yang terbaik bagi teman-teman, bagi saudara-saudara. Mungkin ada yang sedang menghadapi pergumulan hebat saat ini. Dan ada bisikan-bisikan dari luar yang mengajak teman-teman, saudara-saudara untuk datang kepada orang-orang pintar, dukun-dukun, atau mungkin beralih meninggalkan Tuhan. Ya, tentu dalam keadaan-keadaan sulit banyak sekali tawaran-tawaran yang demikian. Tetap percaya, tetap mengandalkan Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Percaya, yakin bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Meskipun sampai hari ini mungkin pertolongannya belum terjadi atas kita. Ketika saudara sakit, ketika saudara mengalami pergumulan, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Tetap setia. Tuhan punya rencana yang terbaik bagi kita. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Kita mungkin ingin ada pertolongan yang cepat, yang instan. Tapi Tuhan tahu saat yang tepat untuk menolong kita, untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Karena itu tetap setia pada Tuhan, tetap berpegang pada firman Tuhan, jangan menjauhkan diri dari Tuhan. Kiranya firman ini menguatkan kita, meneguhkan kita dalam mengikut Tuhan. Memang sebagai umat manusia kita penuh dengan tantangan pergumulan. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan sanggup melepaskan kita, menolong kita dari setiap pergumulan itu. Seperti yang Daud alami. Dia adalah pribadi yang luar biasa, raja yang luar biasa. Bukan karena dia tidak ada masalah, tetapi justru karena dia menghadapi banyak masalah. Dan bersama Tuhan ia mengalami kemenangan. Saya dan saudara adalah orang-orang yang luar biasa. Bukan karena hidup tanpa masalah, tetapi karena kita berani menghadapi setiap masalah bersama dengan Tuhan dalam pertolongannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai berjumpa dalam khotbah berikutnya.